betapa pentingnya percepatan perlindungan anak dan perempuan. Itu perlu unit PPA ditingkatkan menjadi Direktorat Khusus Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu loh sebenarnya yang kita inginkan. Nah Bang, terkait harapan Abang unit PPA dinaikkan menjadi direktorat khusus seperti Direktorat Narkoba, kemudian Korupsi dan Teroris. Nah, harapan Abang sendiri terkait dengan terpilihnya Bapak Kapolri yang baru nih Bang, kira-kira apa Bang harapannya? Gini nih ya, jadi Halo sahabat anak Indonesia, saya Nia. Saat ini saya sedang bersama Bang Aris Merdeka Sirait. Kita saat ini sedang di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris. Nah, Bang, peningkatan kasus kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan saat ini semakin meningkat. Kasus ini itu sebenarnya terjadi karena memang baru terjadi dilakukan atau memang banyak korban yang memang baru berani lapor nih Bang. Kemudian kan saya dengar Abang sudah mengusulkan sejak 5 tahun lalu akan dibentuk direktorat khusus untuk perempuan dan anak. Nah, emang pentingnya apa Bang dibuka direktorat ini itu? gini nih ya, jadi berangkat dari fakta bahwa di Indonesia itu 5 tahun yang lalu kan sudah masuk dalam kategori darurat nasional kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan terhadap perempuan. Karena kekerasan dalam rumah tangga itu selalu mengorbankan anak-anak ya. Lalu kemudian penanganan kasus seperti kasus kekerasan seksual misalnya adalah kasus kekerasan seksual yang tersembunyi ya, atau kejahatan yang tersembunyi, termasuk bagaimana juga para perempuan di Indonesia itu di dalam rumah tangga selalu mengalami kekerasan karena perempuan dianggap sebagai subordinat. Nah, di dalam pandangan Komnas Perlindungan Anak, di mana darurat nasional itu darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak itu sudah tidak lagi bisa diterima akal sehat manusia, kita sejak lama mengkampanyekan itu bagaimana memutus mata rantai kekerasan terhadap anak dan perempuan itu dilakukan oleh semua lintas batas, lintas profesi dan sebagainya, karena kecenderungan korban-korban KDRT itu adalah anak-anak. Nah, sementara penanganannya, penegakan hukumnya itu sangat lemah karena kasus kejahatan seksual, kasus kekerasan terhadap perempuan harus membutuhkan bukti-bukti saksi-saksi dan sebagainya. Padahal kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga itu adalah kasus tersembunyi, sulit untuk menemukan saksi-saksi. Katakanlah kejahatan seksual yang dilakukan melalui persetubuhan, incest misalnya dan sebagainya, itu kan nggak bisa ada saksi yang bisa dikedepankan, maka di situ lemah gitu kan. Nah, fungsi pengawasannya, fungsi perlindungannya juga sangat lemah, maka kita tempatkan kasus perempuan dan anak itu leg spesialis, khusus gitu, karena selain tersembunyi biasanya korban-korban itu tidak dapat melapor, dan kalaupun dilaporkan membutuhkan bukti, paling tidak kalau polisi namanya bukti petunjuk atau 2 alat bukti yang cukup, itulah yang harus dipenuhi oleh para korban untuk kasusnya dapat ditindaklanjuti. Disitulah letaknya Komnas Perlindungan Anak melihat bahwa kasus anak secara khusus adalah tindak pidana khusus pula gitu, maka penanganannya juga harus khusus juga, dan penegakan hukumnya juga harus khusus, walaupun undang-undang sudah memerintahkan kepada para penegak hukum dia harus memperlakukan penanganannya secara khusus pula. Tapi kan fakta masih banyak anak-anak perempuan menjadi korban. Nah, karena dia sifatnya khusus, tindak pidananya khusus, lalu jumlahnya terus meningkat, situasinya juga sudah tidak bisa diterima akal sehat, maka penanganannya harus juga khusus. Walaupun beberapa menteri sepakat untuk mengatakan bahwa ini adalah darurat kejahatan yang sifatnya nasional, dan itu ditangkap oleh Bapak Presiden sebagai bagian dari kepedulian kehadiran negara untuk melindungi anak dan perempuan itu. Jadi kalau
kasusnya terus meningkat, lalu responnya juga sangat tua, itu tidak serta-merta muncul begitu saja, tetapi karena memang ada fakta bahwa situasi anak dan perempuan itu berlaku khusus, maka betapa pentingnya penanganannya juga harus khusus, gitu kan. Nah, tentu kita terima kasih kepada Bapak Presiden karena beliau juga sangat respon terhadap itu, lahirlah Undang-Undang 17 tahun 2016 sebagai aturan perubahan dari Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan sebagainya. Tetapi masih ada kendala penanganannya. Karena apa? Karena setiap kali ada korban-korban perempuan dan anak itu masih ditangani setingkat unit PPA yang bergabung di dalam Kasat Reskrim di masing-masing Polres, dan itu terasa penanganannya nggak begitu cepat karena tadi itu ya, selain dia bersifat khusus, lalu kemudian memburukan bukti-bukti atau saksi-saksi yang melihat dan sebagainya. Maka saya kira 5 tahun yang lalu setelah penetapan darurat kejahatan seksual itu merupakan kejahatan tindak pidana khusus, maka Komnas Perlindungan Anak seperti yang Nia katakan tadi, kita membicarakan itu kepada Kapolri pada saat itu baru dilantik, begitulah, baru dipilih oleh Bapak Jokowi, Pak Tito Karnavian. Lalu kemudian kita menulis surat betapa pentingnya untuk berdialog, untuk meminta, mendorong, meningkatkan unit PPA sebagai penanganan kasus-kasus perempuan dan anak, ditingkatkan menjadi tingkat direktorat khusus perlindungan perempuan dan anak. Jadi saya kira latar belakangnya tidak berlebihan sebenarnya. Oleh Bapak Kapolri pada saat itu, Pak Tito, itu menyerahkan kepada Pak Ari waktu itu ya, sebagai wakil Polri, itu direspon dengan baik dengan alasan-alasan itu dan dibawa di dalam rapat terbatas di kalangan Polri. Akhirnya disimpulkan akan mempertimbangkan usulan Komnas Perlindungan Anak. Nah, oleh karena itu saya kira ini sudah layak untuk ditingkatkan dari unit PPA yang melekat pada Kasat Reskrim di masing-masing Polres, ditingkatkanlah menjadi Direktorat Perlindungan Khusus Perempuan dan Anak. Itu loh latar belakangnya nih ya. Jadi tidak semerta-merta meminta begitu saja ini. Bang, unit PPA sendiri itu kan memang masih tergolong belum direktorat, belum besar gitu. Tapi apakah selama ini penanganannya belum maksimal, Bang? Ya, artinya perhatian Polri melihat bahwa persoalan perempuan dan anak harus ditangani penegakan hukum secara khusus. Tetapi dia masih dimasukkan di dalam kerja-kerja Kasat Reskrim. Ya, Kasat Reskrim itulah yang menangani perlindungan perempuan dan anak, dan dia tidak ada di Polsek. Jadi dia digandengkan di sana. Jadi bukan berdiri sendiri, ya kan? Tindak kriminal umum itu kan banyak. Ya kan, selain kejahatan terhadap perempuan dan anak kan ada kejahatan-kejahatan bentuk lain, gitu itu digabungkan, dan anggarannya juga nyantil di situ, gitu kan, dan tidak mobile ya, ketika ada laporan masyarakat langsung direspon seperti direktorat-direktorat lain. Misalnya kalau ada laporan masyarakat tentang narkoba, tentang terorisme, tentang korupsi, itu berlaku khusus, cepat kerjanya karena anggarannya ada di direktorat itu. Nah, kalau penanganan anak dan perempuan, dia tidak ada direktorat, anggarannya juga terbatas karena dia dibiayai oleh Kasat Reskrim atau katakanlah unit-unit yang ada di kriminal umum di masing-masing Polres. Itu sebenarnya bukan kelemahan, tetapi ruang gerak cepatnya ya. Kalau nggak ada biaya, ya terbatas. Kalau misalnya tidak ada biaya, bagaimana mencari pelaku sampai antar pulau yang membutuhkan waktu 5 pulang balik 10 jam dan sebagainya, itu tidak efektif. Tapi kalau ada direktorat, dia punya anggaran sendiri, tingkatnya juga yang memimpin setingkat AKBP atau Kombes gitu ya, dan dia punya anggaran tersendiri, dan khusus hanya anak perempuan, nggak bisa gabung-gabung yang lain. Tidak pidana yang diderita oleh perempuan dan anak sebatas itu, dan uang geraknya cepat. Saya yakin uang cepatnya, sedangkan di unit PPA aja sudah bisa berjalan cepat gitu ya, sekalipun dananya terbatas. Kalau ini direktorat kan tenaganya juga baik, di tingkat Polda juga ada, di tingkat Polres juga ada, sehingga di tingkat Polsek juga akan bekerja gitu. Oh ya Bang, tadi Abang bilang memang ternyata unit PPA ini tidak ada di Polsek ya Bang?
Berarti kan ini juga pengetahuan buat masyarakat di luar sana ketika memang mengalami kasus kekerasan seksual, mereka memang berarti lapornya langsung ke Polres dan Polda seperti itu, Bang? Iya, jadi memang substitusi ya. Jadi kalau misalnya Polres kan nggak semua nggak ada di kecamatan, itu hanya di kabupaten kota kan, gitu kan jauh. Yang ada di kecamatan mungkin juga itu hanya Polsek. Polsek bisa menampung laporan masyarakat, bisa. Laporan masyarakat bisa ditampung dulu di Polsek, diproses, di BAP, lalu kemudian diserahkan ke tingkat Polres untuk penanganan secara khusus perempuan dan anak. Boleh, walaupun di sana tidak ada unit khusus untuk perempuan, tapi menangani perkara tindak pidana yang perempuan dirugikan dan anak itu bisa dilakukan di Polres, tetapi dia tetap penanganannya akan diserahkan kepada Polsek gitu. Polres maksud saya, Polres. Jadi Polres lah yang akan menindaklanjuti itu nih ya. Jadi saya kira bukan berarti kalau tidak ada Polres di situ, Polsek tidak boleh menangani, boleh menangani. Misalnya seperti di Polres Simalungun misalnya, untuk mengatasi bahwa supaya para korban tidak langsung bisa ke Polres karena jauh tempat geografis, dia bisa juga menggunakan online. Jadi di Simalungun itu saya sudah bertemu dengan para tenaganya, termasuk Polres Simalungun. Mereka punya program namanya Horas Paten. Horas Paten itu artinya kalau itu dilaporkan ke situ, dia tidak perlu melaporkan ke Polres, tetapi polisi terdekat seperti Polsek ya, mungkin juga Babinsa dan polisi masyarakat yang ada di desa misalnya, itu bisa melapor ke situ dan bisa dilindungi oleh polisi yang ada di situ, bisa menggunakan seperti itu. Tetapi ini kan harus disosialisasi dan semua Polres harus punya akses itu, menggunakan teknologi itu. Itu ada di Polres Simalungun ya. Saya sudah menyaksikan itu dan sudah punya aplikasi. Komnas Perlindungan Anak juga punya aplikasi apa yang dibangun oleh Polres Simalungun di bawah pimpinan AKBP Pak Agus Waluyo. Itu ada yang disebut namanya menggunakan teknologi Horas Paten. Jadi tidak perlu lapor ke Polres, tetapi pencet aplikasi itu, kemudian nanti akan terekam di dalam aplikasi itu ya, program paten Horas Paten itu, lalu kemudian itu akan terpencar ke polisi terdekat, tidak perlu lagi ke Polres, tapi polisi terdekat, apakah di Polsek ataukah itu kecelakaan lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, itu bisa langsung ditangani atau didampingi oleh polisi terdekat sekalipun Polres itu jauh. Nah, model-model seperti itu bisa dilakukan. Tapi yang terpenting seperti apa yang Nia tanya tadi, betapa pentingnya percepatan perlindungan anak dan perempuan, itu perlu unit PPA ditingkatkan menjadi Direktorat Khusus Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu loh sebenarnya yang kita inginkan. Nah Bang, terkait harapan Abang unit PPA dinaikkan menjadi direktorat khusus seperti Direktorat Narkoba, kemudian Korupsi dan Teroris. Nah, harapan Abang sendiri terkait dengan terpilihnya Bapak Kapolri yang baru nih Bang, kira-kira apa Bang harapannya? Gini nih ya, jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, ini kan harapan kita agar anak-anak itu dan perempuan mendapat perlindungan khusus ya, ketika dia mengalami kekerasan, penderitaan dan perlakuan salah gitu ya, yang selama ini penanganannya masih dirasakan kurang gitu. Dan kemudian berangkat dari bagaimana mendeklarasi bahwa perempuan dan anak membutuhkan perlindungan khusus, sehingga Pak Presiden melalui Undang-Undang 17 tahun 2016 menempatkan para penjahat-penjahat atau predator kejahatan seksual itu adalah merupakan tindak pidana khusus dan dapat diberlakukan khusus dan dihukum secara khusus pula. Nah, itulah sebenarnya ya respon dari Bapak Presiden itu. Jadi ini cikal bakal pertama. Lalu kemudian ada permintaan dan pengungkapan data bahwa kasus perempuan dan anak itu berlaku khusus pula dan jumlahnya cukup tinggi. Latar belakang itulah sebenarnya yang kita sampaikan mengapa kita terus getol sejak 5 tahun ini meminta penanganan perkara-perkara anak dan perempuan yang ditangani setingkat unit PPA yang melekat di Kasat Reskrim masing-masing Polres di seluruh Indonesia, itu dianggap lamban seperti tadi itu, lalu direspon, lalu kita sampaikan data-data itu dan direspon oleh Mabes Polri secara khusus Polri, bahwa betapa pentingnya usulan itu
dikabulkan gitu. Jadi kalau harapannya kepada Kapolri yang baru yang dipilih atau diusulkan secara tunggal oleh Bapak Presiden dan kemarin beberapa minggu yang lalu secara aklamasi parlemen kita menyetujui calon Kapolri yang diusulkan oleh Bapak Presiden, dan 1 minggu yang lalu sudah diketuk palu bahwa Pak Komjen Listio Sigit Prabowo ini menjadi Kapolri. Harapannya adalah dengan permintaan kepada Kapolri yang pertama ketika itu dijabat oleh Pak Tito, mudah-mudahan karena Komnas Perlindungan Anak mendukung usulan dari Pak Jokowi agar Pak Listio Sigit Prabowo ini menjadi Kapolri, dan itu sudah nyata di hadapan kita menjadi Kapolri yang baru. Harapannya tentu saya mendengar pidato ketika diuji kelayakan di DPR itu, selain menekankan penegakan hukum di lalu lintas, tidak ada lagi tilang di tempat dan sebagainya, tetapi saya mendengar juga Bapak Sigit itu memberikan perhatian untuk meningkatkan pelayanan bagi kelompok-kelompok rentan, ya, dengan pemberdayaan khususnya kepada penegakan hak asasi manusia termasuk hak anak dan perempuan. Harapan saya kira ini akan disegera karena menurut informasi dokumen itu, ya, dokumen pengusulan peningkatan unit PPA menjadi Direktorat Khusus Perlindungan Anak dan Perempuan itu sedang parkir di Kementerian Aparatur Negara, tinggal meminta persetujuan dari Menteri Keuangan, karena seperti yang saya katakan tadi, betapa pentingnya juga ada anggaran itu. Mudah-mudahan tentu Komnas Perlindungan Anak, karena Komnas Perlindungan Anak dan segenap LPA di seluruh Nusantara mendukung Pak Sigit sebagai Kapolri, dan karena visi dan misinya juga peduli dengan anak dan perempuan, saya kira harapan kita akan segera mungkin dalam kepemimpinan beliau akan terkabul itu. Karena saya tahu persis, saya kenal dengan Pak Kapolri itu ketika beliau menjabat Kapolres Solo, ya, dan ajudan Pak Presiden sekarang. Dulu beliau adalah wali kota Solo, dan kami pernah bersama-sama menangani perkara perdagangan anak, kekerasan anak yang terjadi pada tahun 2011. Kalau mudah-mudahan Pak Sigit tidak lupa, saya percaya bahwa beliau punya komitmen itu, tidak hanya pidato untuk menyenangkan anggota DPR, enggak, tapi punya komitmen terhadap anak dan perempuan. Saya kira itu harapannya nih, ya. Jadi saya percaya kepada Pak Kapolri yang baru. Mudah-mudahan nanti audiensi kita juga dalam waktu dekat untuk menekankan itu. Mudah-mudahan Menteri Keuangan juga menganggarkan itu, sehingga dalam waktu dekat penanganan anak perempuan dan kasus-kasus yang lainnya yang melanggar hak anak dan perempuan itu bisa penegakan hukumnya secara jelas dan baik. Nah, terima kasih Bang untuk obrolannya terkait unit PPA yang akan ditingkatkan menjadi direktorat khusus seperti direktorat narkoba, teroris, dan korupsi, begitu ya Bang? Betul, ya? Betul. Nah, itu dia ngobrol bareng Bang Aris. Semoga harapan Bang Aris dan harapan kita semua terkait unit PPA yang akan dinaikkan menjadi Direktorat Khusus Perlindungan Perempuan dan Anak bisa setara dengan Direktorat Narkoba, kemudian Direktorat Teroris, dan Direktorat Korupsi. Sekian ngobrol bareng Bang Aris. Nantikan episode Ngobras selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Dah.